Nih saya kasih tahu, seorang laki-laki dia akan suka kalau dia jadi yang paling di antara yang lain. Maka dia nggak suka dibanding-bandingkan, sebagaimana ibu-ibu juga nggak suka dibanding-bandingkan. Maka jangan bandingin ibu-ibu dengan perempuan yang lain. Kalau Anda nggak mau hidup Anda singkat, paham bapak-bapak sekalian? Contoh ya, misalnya ya, kalau istri saya bilang gini, itu tetangga juga bisa begitu, itu saya langsung marah. Jelas sampai di sini? Saya langsung bilang gitu, kamu nikah sama dia aja. Kalau istri saya bilang begitu. Untungnya istri saya nggak bilang begitu. Jelas sampai di sini ya. Nah, jadi hal yang paling bagus itu apa? Hal yang paling bagus adalah membuat laki-laki itu merasa bahwa dia itu si paling. Contoh misalnya ya, tadi ya, kalau misalnya ada, tapi masalahnya saya sudah bilang ibu-ibu, masalahnya adalah banyak laki-laki zaman sekarang nggak tahu diri, itu masalahnya. Jadi yang kita omongin dari tadi itu buat laki-laki yang normal. Walaupun kadang-kadang banyak laki-laki tidak tahu diri. Dia mau untuk push dari pasangannya, dia nggak mau untuk melakukan sesuatu. Bisa difahami sampai di sini? Oke, tapi saya kasih tahu gimana caranya. Kalau misalnya ada seorang laki-laki maunya ngatur aja, maunya ngasih aturan aja, tapi dia nggak ngasih sebab kenapa kamu harus nurut sama saya. Maka yang pertama adalah ngobrol. Gini loh ya, sebenarnya saya tuh merasa tersinggung. Sebenarnya saya tuh merasa terpaksa ketika kamu nyuruh saya begini. Dalam hati saya nggak mau. Tapi saya tahu kalau kamu itu membuat saya sayang sama kamu dulu. Jangankan melakukan itu. Yang lebih parah daripada itu pun aku akan lakukan. Kalau aku sayang. Bisa difahami sampai di sini. Obrol dulu. Lalu kemudian bilang, lah kalau gitu terserah kamu aja. Kamu mau ya mau, kamu nggak mau ya nggak mau. Dasar sulit diatur. Nggak apa-apa. Selesaikan sampai di situ. Ya udah, saya cuma mau ngomong aja. Besok ajak ngobrol lagi. Manusia itu otaknya nggak keras, lembut otaknya. Nggak percaya buka aja, gitu kan ya. Nggak. Jadi gini, manusia itu perlu waktu untuk bisa negosiasi. Hari ini dia cuma dengar, tapi hatinya juga dengar. Maka kalau hari ini Anda ribut nggak berhasil, besok ulangi lagi. Saya itu bisa berbuat sesuatu yang lebih berat daripada ini asal saya ridho. Jadi saya tuh perlu alasan gitu maksudnya. Mbok ya kamu ngasih aku tuh nggak suka kalau kamu langsung begitu. Ngobrol, walaupun dia keras pada hari itu, besok dia akan lebih lembut. Laki-laki akan lebih mudah berubah kalau dia merasa dia yang mengendalikan. Jelas sampai di sini? Makanya dalam kasus ribut yang biasa, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah, kamu yang salah. Enggak, kapan selesainya? Begitu ibu yang bilang, ya mohon maaf saya yang salah. Saya yang salah, saya mohon maaf, ridhoi. Mudah-mudahan saya bisa lebih baik nanti di masa depan. Laki-laki akan bilang, oke kalau gitu semua udah dikendali saya. Dia akan bilang, enggak bukan kamu yang salah, saya yang tanggung jawab. Karena sesalah-salahnya kamu, saya tetap imam kamu. Gitu kan ya? Kecuali laki-laki yang nggak tahu diri tadi. Lah kalau laki-lakinya udah kita minta maaf Ustadz, dia nggak minta maaf terus gimana? Dia nggak ngerti terus gimana? Pelan-pelan. Tidak semua laki-laki itu diajarin hal yang sama. Maka pelan-pelan diajak. Baru setelah itu, baru contoh misalnya, Pak ini ada kajian nih, kayaknya bagus kalau kita dengerin bareng-bareng. Jadi bukan, nih dengerin nih kata Ustadz. Paham ya? Pertama dia marah, yang kedua ada satu lagi hater saya. Jelas ya, saya tuh udah banyak haters. Jadi jangan ditambah lagi. Makanya kadang-kadang contoh ya, saya kadang-kadang ditempatkan dalam posisi seperti itu. Contoh ya, saya diajak pergi ke rumah temen nih. Ada satu ibu sudah beriman pada Allah nih, sudah hijrah. Laki-lakinya belum. Terus dia tanya di depan suaminya, Ustadz apa hukumnya kalau ada suami kayak gini? Saya udah tahu dia lagi ngomongin suaminya, paham ya? Tapi kalau saya jawab di sana, suaminya nggak percaya sama saya dan mereka pasti bermasalah setelah saya pulang. Bisa difahami sampai di sini? Maka saya biasanya ngasih sesuatu yang ngademin dulu. Iya ya benar. Memang orang itu ada yang begini dan ada yang begini. Cuman kita harus lihat dulu kondisinya seperti apa. Laki-laki nggak bisa langsung dipatahin. Dia perlu merasa dia tuh di dalam kontrol. Contoh ya, contoh. Daripada istri saya ngomong pada saya, Bi, kok Abi nggak ke masjid sih Bi? Padahal masjid tuh deket. Emang apa sih susahnya? Nanti kalau lihat anak-anak gimana? Saya lebih suka istri saya bilang,
contoh misalnya, ini sudah azan misalnya contoh, udah dia percaya aja sama saya. Dia percaya sama saya, tapi ini cowok tahu diri ya, jelas ya. Kalau cowok nggak tahu diri nanti kita bahas lagi ya. Cowok tahu diri, dia diem aja, dia minta anak-anaknya nyiapin untuk pergi ke masjid, dia nggak usah ngomong apa-apa. Karena begitu dia ngomong sama saya, Abi nggak ke masjid, pergi ke masjid sih, bentar lagi udah mau komat. Itu kayak ngelukain saya. Kayak dia nggak percaya bahwa saya tuh mau ke masjid. Awalnya saya mau ke masjid, saya batalin tuh. Paham sampai di sini? Laki-laki semuanya sama. Karena harga diri lebih penting daripada yang lain. Saya pernah tuh batalin pergi ke masjid gara-gara istri saya ngomong kayak gitu. Dia lagi ngomongin anak-anaknya, tiba-tiba saya kena semprot juga. Saya bilang, salah saya apa? Saya bilang ya, emang pernah kamu ngeliat sekalipun ada azan dan saya nggak ngapa-ngapain, saya nggak pergi ke masjid. Saya jadi tersinggung, paham maksudnya. Karena seolah-olah ini nggak percaya sama saya. Laki-laki itu dikasih kepercayaan. Lah kalau dia nggak tahu diri gimana Ustadz? Ulangi berkali-kali. Sampai dia jadi tahu diri bahwa tugasnya sebagai laki-laki itu provide. Tugasnya sebagai laki-laki itu adalah memberikan contoh, tapi jangan disuruh-suruh. Bisa dipahami sekalian. Bisa dipahami ya. Nah jadi ini penting banget karena laki-laki itu yang paling penting harga. Jadi harga dirinya itu dinaikin dulu. Setelah harga dirinya dinaikin, Anda mau berbuat apa-apa dia jadi budak Anda, serius. Kalau harga dirinya sudah benar, Anda mau nyuruh apa aja terserah, karena dia pasti akan nurut. Jelas sampai di sini ya? Oke, jadi jangan kasih, nih lihat kata Ustadz Felix, jangan.